Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatima Inggar dan di sini usahanya namanya Mie Rocos, jenis usahanya adalah mie. Nah, mulai bisnis ini sendiri itu sebenarnya ini milik orang tua, tapi sejak awal saya sudah diterjunkan langsung untuk membantu dalam bisnis ini sendiri. Awal mulai itu 2020, sebelumnya orang tua bisnisnya fashion, karena 2020 qadarullah kami sekeluarga kena pandemi, akhirnya kita beralih ke F&B yaitu di mie ini. Kalau dulu kan sejarah awalnya kita ini mulainya dari Ghost Kitchen ya. Ghost Kitchen itu kita di depan sini, di teras kita cuman bikin seperti kayak kasirnya aja. Jadi untuk pesannya aja, untuk masaknya kita masih jadi satu di dapur belakang. Nah, kenapa namanya Mie Rocos? Karena dulu brand kita ini mie pedas. Jadi tagline kita dulu itu sepedas ocehan mantan. Terus kita juga sempat sebelum jadi outlet, kita itu sempat juga di gerobakan. Jadi kita sempat gerobak keliling dan juga sempat gerobak stay di Car Free Day setiap hari Minggu, dan juga kita sempat gerobak itu di Cemani dan juga di Gentan. Nah, dengan tagline sepedas ocehan mantan, Mie Rocos ini nyerocos tuh lebih kayak ke kepedesan terus nyerocos gitu loh. Nah, terus akhirnya pada tahun 2023 Januari kemarin kita buka outlet pertama kita di sini di Jalan Cokro Baskoro nomor 11 Tipes Solo. Yang dulunya kita fokus ke mie pedas, sekarang kita beralih ke bakmi autentik chili oil untuk mengganti nama sendiri karena udah banyak yang tahu nyerocos, jadi kita pilih untuk nggak ganti, tetap pakai nama nyerocos yang dulu yang identik dengan kata pedas. Varian-varian mie di sini karena kita sini mengangkat base kita adalah chili oil, bakmi chili oil, bakmi autentik ya. Kita ada bakmi milos manis, milos asin, dan juga ada bakmi ayam karsiu yang dimana kita pakai ayam karsiu atau ayam bumbu merah, juga ada mie nyinyir, wonton kuah, dan juga ada kita side dish, ada gyoza, dimsum, udang rambutan, dan lain sebagainya. Satu harga kita mulai dari range harga 10 ribuan untuk milos manis dan milos asinnya. Sebenarnya untuk target pasarnya ini kita ke semua kalangan ya, karena di sini tagline kita kan homely authentic noodle. Dari kata homely sendiri itu adalah kekeluargaan. Jadi kita menyajikan masakan, menyajikan bakmi ini dengan rasa penuh kasih sayang. Jadi kita nggak spesifik untuk khusus anak muda, khusus orang tua, nggak. Jadi sejauh ini target pasar kita mencakup semuanya dari semua kalangan. Untuk konsepnya kita belum punya konsep tetap ya. Sebenarnya karena autentik kita ya di rumahan aja gitu, seperti seadanya dulu, karena kan mulainya dari teras rumah juga. Yang khas itu yang kita tonjolkan di sini itu adalah sebenarnya chili oilnya. Chili oil karena banyak banget kan sekarang brandingnya chili oil, tapi mereka tuh enggak menampakkan keautentikan dari chili oil ini sendiri gitu. Jadi kita di sini dari chili oil, dari bumbu dan minyak sendiri pun kita juga bikin sendiri gitu. Dan juga yang kita tonjolkan di sini selain chili oil ada mie ayam karsiu dan juga wonton kuah. Dimana wonton kuah ini kuahnya nggak cuma chili oil, tapi kita juga kasih bumbu rempah-rempahnya tersendiri. Awal mula memilih mie ya, karena dulu itu kan gerobakan, jadi waktu dulu tuh belum ada bakmi gerobakan, bakmi pedas gerobakan gitu loh. Jadi dulu bakmi itu biasanya tuh untuk dine in atau juga warung-warung bakmi kecil, jadi kita milih bakmi gerobakan. Dan juga kita pikir kalau misal bisnis bakmi mie yang jenisnya mie itu tuh nggak ada matinya, jadi bukan bisnis yang termakan dan waktu akan habis
jangka waktu tren gitu. Untuk pemasaran kita masih dikerjain organik, jadi kita biasanya pakai lokal influencer di Solo, influencer yang bergerak di emang suka nge-review di makanan dan minuman. Untuk sosial media kita pakai Instagram dan juga TikTok untuk promosi kita. Jadi kita kan juga sering ya ngobrol sama customer, kita sering tanyain kurangnya apa, terus gimana testimoninya, tahu kita dari mana. Terus mereka ngomong kalau misal mereka tuh nggak pernah nemuin mie kuah, kayak contohnya di sini kita ada mie nyinyir, mereka nggak pernah nemuin mie nyinyir itu di kedai lain. Jadi mereka kayak kaget gitu sama rasanya gitu. Dan juga kita sering tanya, tahu kita dari mana gitu, terus mereka sering ngomong dari FYP TikTok gitu. Kalau resep-resepnya sendiri kita kita percobaan tes food sendiri. Jadi kita sering banget untuk tes pasar dulu sebelum kita jual di sini gitu. Jadi emang pure kita sendiri yang bikin resep-resepnya. Pas rame-ramenya kita biasa di weekend dan di jam makan siang di sekitar jam 1 sampai jam 2 sama jam habis maghrib malam itu rame-ramenya biasanya. Target ke depan kita juga ingin mengembangkan buka di beberapa tempat, di beberapa outlet gitu. Iya, dari bakmi kita produksi sendiri, yang mie basah khususnya kita produksi sendiri. Jadi kita ada central kitchen yaitu khusus untuk memproduksi bahan baku kita. Inovasi ke depan kita itu pengen masuk di frozen food. Jadi kita pengen buat mie bentuk frozen, juga side dish kita seperti gyoza, dimsum, udang rambutan dalam bentuk frozen. Jadi kita juga ingin membawa mie nyerocos ini dalam pasar online. Kesulitan kendala-kendala biasanya masalah SDM sih Kak biasanya. Jadi kadangnya susah juga cari orang dan lain sebagainya. Terus juga untuk bagian promosi juga kita kan harus gencar terus promosi ya di media sosial. Tantangan ke depan kita harus terus berinovasi sih untuk memperbarui produk kita dan tetap mengunggulkan produk kita dari kompetitor mungkin ya gitu. Jadi kita tetap eksis gitu, menonjolkan value produk kita ini. Dan juga mungkin kita juga kedepannya akan berinovasi dalam produk-produk baru gitu. Oh ya, tagline dari Homely Authentic Noodle tadi seperti yang saya udah bicarakan, Homely Authentic Noodle ini kita membicarakan tentang keautentikan bakmi rumahan gitu. Jadi kita menyajikan bakmi yang emang bakmi rumahan gitu kan. Nah, homely ini kan identik dengan kata keluarga, dengan rasa kasih sayang gitu. Jadi dengan tagline ini kita berharap kita tuh selalu bisa menyajikan bakmi dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh perasaan kita gitu, dan supaya sampai ke hati customer juga. Kalau autentik ini memang sendiri karena concern atau fokus kita dalam bisnis itu adalah menyajikan bakmi autentik dengan chili oil yang kita sajikan. Kita kan udah nggak main di mie pedas lagi ya, jadi kita nggak ada level, jadi setiap meja nanti kita sediakan chili oil dan juga sambalnya sendiri, jadi bisa ngasih sambal sendiri. Nah, untuk paket-paket saat ini kita berjalan paket pelajar, di mana paket belajar tuh cuman 13 ribuan untuk para pelajar, itu bisa dapat milos asin atau milos manis dengan es teh. Tapi biasanya setiap bulan kita akan ada paket seperti buy one get one atau paket diskon 50% dan lain sebagainya. Untuk yang berjalan masih paket pelajar. Tipsnya juga ya menjaga kualitas itu pasti ya. Tapi ada satu tips yaitu the owner touch effect does exist. Jadi di mana
keterjunan langsung seorang owner dalam bisnis ini sangat penting gitu. Gimana kita langsung menyajikan, kita langsung terjun dalam bisnis ini sangatlah penting. Itu sih salah satunya tips kita. Terus juga yang menjaga kualitas sudah pasti, itu juga penting. Biasanya kita kalau di TikTok itu pakai opening kayak yuk kita cobain bakmi viral yang bakmi autentik viral cuma 10 ribuan aja. Kapan lagi sih dapat bakmi autentik chili oil cuma 10 ribuan aja. Yuk cobain bakmi chili oil viral cuma 10 ribuan aja. Ada di Jalan Cokro Baskoro nomor 11 Tipe Solo.